monggo, terus monggo. Kalau ya. Kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada semua pemirsa, teman-teman yang melihat video ini, perkenalkan nama saya Abdul Rahman Kafa, biasa dikenal dengan Iman Kafa. Sekarang saya sedang di Pondok Singosari, Malang, ingin berbagi sebuah sedikit wawasan untuk teman-teman semuanya. Teman-teman yang ada di luar sana, kita sebagai orang-orang berbackground pesantren sudah jelas tentu harus melek dengan perkembangan zaman saat ini. Saya pernah membaca pada salah satu tulisan yang mana itu mengutip dari mushafnya Nabi Ibrahim, disampaikan di sana yang bagi lil akili ayyakuna hafidhan lisanihi arifan bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi. Bagi seorang orang dari kalangan manapun, baiknya ia menjaga terhadap lisannya, lalu mengetahui terhadap perkembangan zamannya dan memperhatikan terhadap urusan pribadinya. Oleh karenanya, kita sudah jelas tentu perlu pertama menjaga bagaimana kita bertutur, bagaimana kita berucap. Apalagi sekarang kesempatan kita untuk berucap kepada orang itu sangat-sangat luas, baik secara langsung maupun via media sosial. Yang kedua, kita harus melek terhadap perkembangan zaman. Jangan kita semacam melihat bahwa sesuatu harus pada satu porsi tertentu saja, pada mengikuti kuno terus saja. Kewajiban kita adalah mahfadzul al-qadimis sholih wal akhdul jadidil aslah. Lalu yang ketiga, muqbilan ala sya'nihi, yakni memperhatikan terhadap urusan pribadinya. Nah, pada poin pertama tadi, yakni hafidhun bilisanihi, itu sangat relevan di zaman kita saat ini. Saya pernah mendengar salah satu dawuh Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau menyampaikan, kita saat ini itu harus betul-betul menimbang mana yang perlu kita ucapkan dan mana yang perlu kita untuk diam. Andaikan kita perlu mengucapkan, kita harus menimbang juga apakah ini akan melukai terhadap orang yang kita hitopi atau memberi manfaat. Apabila terbukti melukai, maka kerugiannya itu akan kembali kepada kita sendiri. Sebab sebagaimana hukum yang tertulis pada syariat Islam, saat seseorang itu melukai kepada orang lain, maka pahalanya dia akan ditransfer kepada yang dizalimi, si mazlum. Sementara kalau kenyataannya dia nggak punya pahala, maka pahala itu akan ke perbuatan-perbuatan atau dosa-dosanya orang yang dizalimi itu akan dikembalikan, akan ditaruh kepada orang yang menzalimi. Oleh karenanya kita perlu kritis gitu, bagaimana kita berucap, bagaimana kita berkomentar, karena jadi itu ibarat lisan, al-qalam ahadul lisanain, sebuah pena atau untuk saat ini jemari kita itu merupakan salah satu di antara dua lisan kita. Nah, saya juga pernah baca dalam kitab Komintu ya, di situ disampaikan bahwa Rasulullah pernah menanyai para sahabat, wahai para sahabat, siapakah orang yang muflis itu? Siapakah orang yang tergolong muflis yang paling rugi kelak di akhirat? Sama sahabat dijawab, orang yang paling rugi adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki dirham ataupun dinar. Lalu dijawab sama Rasulullah, bukan itu orang yang muflis, yang miskin itu bukan itu. Orang yang miskin adalah kelak di hari kiamat nanti, ia telah membawa amal semua perbuatannya, amal semua perbuatannya, haji, sholat, zakat, dan seterusnya, dia punya lengkap, tapi di saat dia hidup, dia melukai orang lain, dia berbuat zalim kepada orang lain, dia menyakiti kepada orang lain, hingga akhirnya itu akan membuat semua amal ibadahnya itu ditransfer kepada orang yang dizalimi. Nah, oleh karenanya sekali lagi kita baik dalam real life ataupun dalam medsos perlu sangat untuk berhati-hati menjaga lisan kita, menjaga jemari kita, jangan sampai kita tergolong sebagai orang yang merugi yang dilarang oleh sudah diperingatkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Mungkin hanya itu dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada tim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.